Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Saputri dengan NIM 11221071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Budaya Organisasi, dosen pengampu Husinta S. Herianti dengan tema video kali ini yaitu video presentasi mengenai budaya organisasi di tempat saya bekerja. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk di slide pertama ini, ada mengenai Panasonic Global Group di Indonesia. Ini adalah beberapa anak dari Panasonic Global Group di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Panasonic Global Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Yang kedua ada PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang didirikan pada tahun 1970. Yang ketiga ada PT Panasonic Global Energy Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Yang keempat ada PT Panasonic Healthcare Indonesia yang didirikan pada tahun 1995. Selanjutnya ada PT Panasonic Global Life Solution Sales Indonesia yang didirikan pada tahun 2004. Selanjutnya ada PT Panasonic Global Life Solution Manufacturing Indonesia, yaitu yang didirikan pada tahun 1991. Dan terakhir ada PT Panasonic Homes Global Indonesia yang didirikan pada tahun 1972. Selanjutnya ada budaya organisasi di PT Panasonic Global Indonesia. Nah, ini ada profil singkat dari PT Panasonic Global Indonesia. PT Panasonic Global Indonesia didirikan pada tahun 1954 ketika mendiang DRS Haji Tayyip Muhammad Global mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing, yaitu pelopor manufaktur transistor radio di Indonesia dengan merek dagang T Jawa. Panasonic Global Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga melekat di hati semua rakyat Indonesia. Sampai saat ini, Panasonic Indonesia tetap merupakan brand elektronik yang paling termuka dengan sederet produknya yang inovatif, mulai dari TV plasma, kamera, AC, kulkas, mesin cuci, produk kecantikan, dan lainnya. Panasonic Global Indonesia juga merupakan pelopor pendorong dari perusahaan-perusahaan lokal pemasok komponen. PT Panasonic Global Indonesia telah memberikan kehidupan yang terbaik di setiap pelanggan. Kami selalu menjadikan manusia sebagai pusat aktivitas kami dan dengan demikian berfokus pada kehidupan manusia. Kedepannya dengan mengandalkan teknologi elektronik, kami yang inovatif, Panasonic akan terus menyediakan berbagai macam produk, sistem, dan layanan mulai dari produk elektronik untuk konsumen hingga perangkat industri, bahan bangunan, dan perumahan. Kami akan terus melanjutkan upaya untuk menjadikan hidup lebih mudah, lebih aman, lebih sehat, lebih menyenangkan, dan lebih berkelanjutan. Demi membantu masyarakat menjalani hidup yang terbaik sesuai dengan slogan kami yaitu Live Your Best. Itu merupakan beberapa profil singkat dari PT Panasonic Global Indonesia. Selanjutnya, ada visi dan misi dari PT Panasonic Global Indonesia. Visi kami adalah secara aktif menawarkan produk dan layanan yang mewujudkan value pelanggan baru dan juga memanfaatkan keahlian tersebut. Untuk membuat proposal baru, kami ingin menghadirkan inovasi baru dalam alat elektronik bagi konsumen. Panasonic akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan Live Your Best kepada setiap pelanggan kami.
Itu ada beberapa misi dari PT Panasonic Global Indonesia. Yang kedua ada misinya, misi yaitu misi kami adalah menyadari tanggung jawab kami sebagai industrialis. Kami akan mengabdikan diri kami untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat dan kesejahteraan manusia melalui aktivitas bisnis kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Itu visi dan misi dari PT Panasonic Global Indonesia. Selanjutnya, ada keyakinan dan prinsip PT Panasonic Global Indonesia. Di PT Panasonic Global Indonesia, keyakinannya itu kemajuan dan berkembang hanya dapat diwujudkan melalui upaya gabungan dan kerjasama dari setiap karyawan perusahaan kami. Bersatu dalam semangat, kami berjanji untuk melakukan tugas perusahaan kami dengan dedikasi, ketekunan, dan integritas. Selanjutnya ada prinsip. Nah, prinsip ini biasanya kita baca nih sebagai karyawan sebelum mulai bekerja, biasanya membacakan 7 prinsip perusahaan ini. Yang pertama itu, utamakan berbakti kepada negara melalui industri. Yang kedua, mengutamakan berlaku jujur dan adil. Jadi, di dalam prinsip Panasonic Global ini, kita harus berlaku jujur nih dan adil juga terhadap sesama. Terus yang ketiga ada utamakan kerjasama dengan keselarasan. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama tanpa memandang siapa dan apa gitu. Terus yang keempat mengutamakan berjuang untuk perbaikan. Nah ini misalnya di dalam perusahaan itu ada sebuah masalah. Nah kita akan bareng-bareng mencari solusinya, bagaimana perbaikannya. Terus mengutamakan ramah tamah dan kesetiaan. Nah, ini biasanya kita kalau misalnya setiap pagi itu saling berjabat tangan atau sekedar senyum. Gitu. Terus untuk yang keenamnya ada mengutamakan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Nah, ini kita selalu berkembang untuk bisa menjadi industri yang lebih inovatif lagi. Misalnya sekarang tuh di bagian saya itu uh, ada yang namanya sistem penulisan waktu kosnya itu tidak manual gitu. Jadi pakai alat sejenis tab atau di scan gitu. Terus yang ketujuh mengutamakan bersyukur dan berterima kasih. Nah ini juga kalau misalnya kita lagi capek kerja mungkin ya, terus kita harus mengutamakan bersyukur karena masih dikasih kerjaan, terus dan berterima kasih itu misal kita minta bantuan ke orang, nah itu kita harus mengutamakan berterima kasih. Itu adalah 7 prinsip dari PT Panasonic Global Indonesia. Next, selanjutnya nah nih filosofi dari PT Panasonic Global Indonesia. Yang pertama itu filosofi pohon pisang yang yang disampaikan atau dianut atau diyakini dari Dr. Andes Haji Tayyip Muhammad Global itu sendiri, yaitu peri kehidupan pohon pisang patut ditauladani karena pengorbanan dan manfaat yang diberikannya kepada makhluk hidup, khususnya manusia. Pengorbanan ini tercermin pada kerelaannya membelah diri demi kelahiran jantung yang selanjutnya membuka diri guna mengeluarkan buah pisang. Semua bagian yang ada pada dirinya, mulai dari akar, batang, daun, jantung, sampai kepada buah yang dihasilkannya memberikan manfaat bagi manusia, makhluk hidup lainnya, maupun alam lingkungannya. Pohon pisang yang tersebar luas di kawasan Nusantara dan negara-negara lain tidaklah hidup secara sendiri-sendiri, tetapi senantiasa berkelompok dengan anak keturunannya.
Jadi sebelum pohon pisang mati, dia telah memproses kehidupan anak keturunannya sebagai generasi penerus. Dari sini bisa dilihat kebersamaan dan kesinambungan hidup yang rela berkorban bagi kebahagiaan makhluk hidup di masa yang akan datang. Nilai lebih pengorbanan dan manfaat yang diberikan pohon pisang itulah yang perlu kita hayati untuk kebahagiaan hidup bersama. Itu merupakan filosofi dari pohon pisang yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Fayat Muhammad Fadil. Nah, selanjutnya filosofi kedua adalah filosofi air mengalir, yaitu dari Konosuke Matsushita. Menurut dia, air merupakan kebutuhan vital makhluk hidup di dunia ini. Air murah dan tersedia di mana-mana dan mengalir dari tempat tinggi ke daratan yang lebih rendah. Karena selalu mencari pemerataan, memenuhi kebutuhan lapisan terbawah, air merupakan prioritas. Untuk menyadari tanggung jawab sebagai industrialis, ia harus menggerakkan kemajuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengabdi bagi pengembangan lebih lanjut kebudayaan dunia. Tujuan itu mengarahkan kita untuk mengembangkan jenis usaha sehari-hari dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan penampilan yang sempurna, menyediakan untuk masyarakat secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, agar meningkatkan dan memperbaiki kehidupan manusia. Jadi air itu emang sangat dibutuhkan ya untuk kita mandi, dalam sehari-hari gitu kan. Nah, ini Konosuke Matsushita tuh dapetnya dari filosofi air itu. Dia mengungkapkan bahwa air itu sangat-sangat penting buat manusia. Jadi dia menerapkan filosofi air mengalir ini kepada PT Panasonic Global Indonesia. Gitu. Selanjutnya ada bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi dari PT Panasonic Global Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi di PT Panasonic Global Indonesia. Yang pertama itu ada proyek LED untuk menerangi Candi Prambanan kan situs warisan dunia atau LED. Nah, di sini ada sebanyak 16 proyektor lampu LED telah disumbangkan ke kompleks Candi Prambanan yang ditetapkan sebagai properti warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Situs Prambanan sebelumnya menggunakan lampu halogen atau high ID untuk menerangi candi-candi, tetapi menggantikan lampu ini dengan proyektor LED akan mengurangi konsumsi energi sekitar 30%. Proyektor LED juga dapat menyala otomatis dan masa pakainya yang lama dapat secara signifikan menurunkan beban perawatan dengan mengurangi kebutuhan pengangkutan produk. Nah, jadi di sini sosialisasi yang hasil dari PT Panasonic Global Indonesia itu membuat atau menerangi candi proyektor dengan menggunakan LED. Terus yang kedua ada Lentera Surya Panasonic. Dalam hal ini Panasonic Global Indonesia bersama Panasonic Corporation telah mendonasikan 5.400 lentera kepada masyarakat Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menandai berakhirnya proyek 100,000 solar lantern. Proyek 100,000 solar lantern dimulai pada Februari 2013 yang bertujuan untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Dengan cara mendonasikan 100.000 lentera tenaga surya ke daerah tanpa listrik di 30 negara,
melalui 131 organisasi nirlaba dan organisasi lainnya di seluruh dunia dalam 5 tahun terakhir. Di sini Panasonic Global Indonesia juga membuat oleh Panasonic, yaitu dengan memberi lampu kepada beberapa orang yang ada di kawasan yang tanpa listrik itu di beberapa negara melalui 131 organisasi. Terus selanjutnya ada Panasonic Global Awards. Nah, yang ketiga ini merupakan komitmen dari Panasonic Global Indonesia untuk mengapresiasi karya seni di industri pertelevisian, baik program maupun artis. Panasonic Global Awards ini telah diselenggarakan selama lebih dari 20 tahun. Terus yang keempat itu ada berbagi udara bersih. Nah, Panasonic Global Indonesia berkolaborasi dengan Pembicara Udara, sebuah komunikasi yang peduli terhadap kualitas udara, mengirimkan 10 unit pemurni udara kepada kelompok rentan di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Rusunawa Marunda terkena dampak polusi tidak bergerak seperti fasilitas industri yang menyebabkan udara di sekitar Rusunawa menjadi tidak sehat. Nah, selanjutnya ada Panasonic Scholarship Program, yaitu merupakan salah satu kegiatan kelompok usaha Panasonic yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2023, Panasonic telah menganugerahkan 208 mahasiswa S1 dan S2 menyelesaikan pendidikannya di berbagai universitas terbaik di Jepang dan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada Kid Witness News atau KWN, yaitu merupakan program tahunan yang dilakukan oleh Panasonic di seluruh dunia guna meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap hal-hal unik di sekitar mereka. KWN dilaksanakan dalam format video competition yang diawali dengan lomba storyline untuk anak usia 10-15 tahun dalam kelompok yang terdiri dari 2-10 orang. Itu merupakan beberapa bentuk sosialisasi dari PT Panasonic Global Indonesia. Next, selanjutnya itu ada artefak budaya dari organisasi PT Panasonic Global Indonesia. Yang pertama itu ada logo dari PT Panasonic Global Indonesia sendiri, yaitu logo 60 tahun berdirinya PT Panasonic Indonesia dengan slogan A Better Life, A Better World. Dengan menampilkan filosofi yang ada, yaitu di sini kan ada gambarnya, di sini ada filosofinya, yaitu air mengalir dan pohon pisang dan pohon pisang. Selanjutnya ada sejarah yang ada sejak dahulu dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menjadi budaya yang ada pada perusahaan. Nah, di sini pasti kan nggak asing dengan perjalanan berdirinya PT Panasonic itu sendiri, ya kan? Mulai dari yang awalnya cuma bikin radio, berlanjut sampai jadi perusahaan yang besar sampai sekarang. Terus yang ketiga ada seragam kerja yang harus dipakai saat masuk kerja sampai pulang kerja. Nah, ini merupakan salah satu artefak juga karena ini kan akses atau istilahnya ciri khas dari perusahaan. Selanjutnya itu ada budaya dan standar kualitas dari organisasi PT Panasonic Global Indonesia. PT Panasonic Global Indonesia sendiri memiliki budaya organisasi yaitu 5S. Budaya organisasi 5S itu terdiri dari Seiri, Seiton, Seisong, Seiketsu, Shitsuke.
Seiri. Yang pertama itu ada seiri, yaitu memilih barang yang perlu dan tidak perlu, membuang barang yang tidak perlu. Nah, itu kita bisa memilih barang-barang yang memang diperlukan dan tidak diperlukan. Terus yang kedua ada seiton, yaitu menyusun barang atau merapikan barang, siap pakai pada saat diperlukan. Nah, ini tuh kayak menyusun barangnya sesuai apa ya, jenisnya gitu. Jadi siap buat dipakai atau diperlukan. Kalau misalnya diperlukan jadinya gampang carinya. Terus yang ketiga ada say so, yaitu membersihkan tempat kerja bebas dari kotoran, sampah, debu, serta menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, jadi di tempat panas itu kita wajib buat bersih-bersih. Biasa kalau di tempat saya bekerja itu 1 bulan sekali kita ada 5 P gitu. Jadi kerjanya tuh ya udah bersih-bersih gitu. Terus yang keempat adalah ada seiketsu, yaitu melaksanakan dengan tulus seri, seiton, seiso, serta melestarikannya. Nah, ini tuh udah jadi kedisiplinan atau udah jadi habit buat kita gitu untuk melaksanakan seri, seiton, dan seiso ini. Terus yang terakhir itu adalah shitsuke atau membiasakan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan gitu. Jadi membiasakan nih aturan-aturan yang sudah dibuat dari PT Panasonic Global Indonesia itu sendiri. Jadi dari semua ini, dari budaya-budaya organisasi ini ya, maka nanti adalah terciptalah quality, cost, productivity, dan safety yang khas dari PT Panasonic Global Indonesia itu sendiri. Untuk selanjutnya itu ada contoh pengukuran produktivitas dari PT Panasonic Global Indonesia. Nah, PT Panasonic Global Indonesia menggunakan berbagai pengukuran produktivitas, yaitu pertama itu adalah rasio output dan input. Nah, produktivitasnya ini diukur dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan terhadap jumlah input yang digunakan. Contohnya itu kayak perusahaan menghasilkan 1000 unit produk nih per harinya dan menggunakan 500 jam kerja karyawan. Yang kedua ada produktivitas tenaga kerja atau labor productivity. Mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja dalam periode tertentu. Nah, contoh dari ini tuh adalah perusahaan dengan 50 karyawan yang menghasilkan 5.000 unit produk per bulannya. Terus yang ketiga ada produktivitas total faktor atau total factor productivity atau TVP. Nah, ini mengukur efisiensi keseluruhan dengan mempertimbangkan semua input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Contohnya itu jika output perusahaan itu bernilai, misalnya nilainya itu lebih dari 500 US dollar gitu, dan inputnya itu meliputi tenaga kerja, modal, dan bahan baku itu sendiri. Yang keempat itu ada line manufacturing matrix, yaitu berfokus pada pengurangan pemborosan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya itu adalah lead time atau mengukur waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir proses produksi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh operator produksi sendiri, kayak mengukur jumlah lost time-nya atau time untuk bekerjanya dari pagi sampai sore itu ngapain aja gitu. Terus yang kedua ada cycle time atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Nah, kalau ini tuh kita sama kayak gitu juga, cuma ini lebih detail lagi. Misalnya dalam satu produk ini atau satu model ini kita ngerjain unit itu tuh berapa produk dan butuh waktu berapa jam gitu. Oke, selanjutnya itu ada bentuk inovasi dan kreativitas dari PT Panasonic Global Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan produk yang ramah lingkungan. Nah, di sini tuh PT Panasonic Global Indonesia tuh mengembangkan produk-produknya lagi untuk bisa menjaga lingkungannya sendiri gitu.
PT Panasonic Global Indonesia ini terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti peralatan elektronik yang hemat energi dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan kehidupan bumi yang bersih dan berkelanjutan. Tuh. Yang kedua ada kampanye Art Cardboard Afterlife. PT Panasonic Global Indonesia meluncurkan kampanye ini yang bertujuan untuk mengurangi limbah-limbah kardus dengan mengubahnya menjadi karya seni atau barang yang bermanfaat. Melalui microsite khusus, Panasonic menyediakan contoh dan paduan untuk mendaur ulang kardus itu, dan mereka menjadikan kardus-kardus itu sebagai furnitur, dekorasi, mainan, atau sebagainya. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah secara kreatif. Jadi kampanye ini dilakukan untuk mengurangi sampah-sampah atau apa ya namanya, kayak limbah-limbah kardus gitu, biar bisa lebih bermanfaat lagi. Terus selanjutnya, nah ini yang ketiga ada kampanye Green X. Bersama PT Panasonic Manufaktur Indonesia, PT Global Indonesia menyelenggarakan kampanye Green X yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan melalui inovasi dan transformasi teknologi. Kampanye ini mendukung pembangunan teknologi, pengetahuan, dan nasionalisme dengan mengimplementasikan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dalam produknya. Terus yang terakhir ini adalah program Keep Witness News atau KWN. Nah, ini sama yang kayak tadi ya, yang dari sosialisasi di PT Panasonic Indonesia. Nah, ini tuh juga termasuk salah satu motivasi atau inovasi kreativitas yang ada di dalam PT Panasonic Indonesia itu sendiri, yaitu yang didirikan pada tahun 2003. PT Panasonic Global Indonesia ini telah mengadakan program KWN yang memberdayakan anak-anak usia dari 10 sampai 15 tahun untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar melalui pembuatan video kreatif. Program ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas generasi muda Indonesia dalam bidang pembuatan film pendek, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial mereka. Nah, itu termasuk program dari Keep Witness News atau KWN. Gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.